sini saya akan menjelaskan tentang praktek transaksi ijarah IMM binti. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian ijarah terlebih dahulu. Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah dengan pihak yang menyewa barang dengan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang yang dapat disewakan pada umumnya adalah aset tetap seperti toko, mobil, atau yang lainnya. Sedangkan ijarah menurut bahasa sendiri adalah kata al-ujroh, yang artinya adalah al-iwada, yang diartikan sebagai ganti upah atau berisi penukaran manfaat suatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Penjelasan skema tentang ijarah. Yang pertama, nasabah harus mengajukan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Yang kedua, bank kemudian memberikan atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah atau tarif ijarah dan supplier penjualan dan pemilik. Yang ketiga, setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah ditandatangani oleh nasabah yang diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. Yang keempat, bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank. Bila bank membeli objek ijarah tersebut setelah periode ijarah berakhir, maka objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. Dan yang kelima, bila bank menyewa objek ijarah tersebut dikembalikan kepada supplier atau pemilik. Prosedur pembiayaan ijarah yang dilakukan pada PT SPRS Sigma Wakilah. Tahapan pembiayaan ijarah. Yang pertama yakni nasabah penyewa mengajukan surat permohonan untuk melakukan pembiayaan penyewa aset pada PT SPRS Sigma Wakilah. Surat permohonan itu mencantum untuk mengajukan apa yang diinginkan oleh nasabah. Yang kedua, PT BBRI Sigma melakukan verifikasi atau validasi kelengkapan informasi setelah analisis kelayakan pembiayaan. Adapun syaratnya yang pertama yakni pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar, fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KTP ahli waris bagi yang belum menikah, fotokopi kartu keluarga dan surat nikah. Yang kelima, surat keterangan izin usaha dari kantor camat atau lurah, surat fotokopi SIUP, TDP, akte pendirian dan perubahan, fotokopi tabungan 3 bulan terakhir, dan membuka tabungan di PT BPRS Sigma Wakilah. Kemudian setelah mengajukan itu, bank melakukan analisis pembiayaan tersebut meliputi karakter nasabah, kelayakan, kapasitas, keuangan, kondisi, dan juga jaminan. Apabila tidak memenuhi itu, maka pihak bank tidak bisa memberikan pembiayaan atau penyewaan barang tersebut. Yang ketiga yakni penyusunan proposal pembiayaan. Setelah permohonan mengajukan pembiayaan disetujui dan kelengkapan data telah memenuhi kriteria, kemudian PT BBRI Sigma menyusun proposal pembiayaan untuk menghasilkan usulan-usulan berikut. Dan yang keempat, mencapai surat penawaran. Jika proposal telah disetujui oleh komite pembiayaan, kemudian pihak staf marketing PT BBRI Sigma Wakilah akan membuat surat penawaran yang ditujukan kepada nasabah atau penyewa surat pembiayaan tersebut. Dan yang kelima, meningkatkan pembiayaan ijarah setelah nasabah atau penyewa dan PT BBRI Sigma Wakilah telah sepakat mengenai objek sewa tersebut. Dan yang keenam, setelah mendatangkan akad pembiayaan ijarah yang telah dilakukan, PT BBRI Sigma Wakilah akan segera memproses nilai pembiayaan yang disetujui oleh membeli objek ijarah yang dibutuhkan oleh nasabah atau penyewa. Kedua, ada juga IMBinti. IMBinti adalah akad ijarah sewa yang berakhir dengan kepemilikan aset baik secara hibah atau opsi jual beli. Dalam akad konvensional disebut dengan akad leasing. Sedangkan IMBinti menurut Undang-Undang Pasal 19 Ayat 1 adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang ataupun jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Jadi setelah nasabah mau mengajukan ijarah, kemudian ijarah itu berakhir,
tapi nasabah ingin memiliki barang tersebut, maka nasabah akan berpindah akad dengan namanya IMBT. Keterangan skema IMBT. Yang pertama, nasabah B mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada Bank A terhadap objek yang dimiliki atau pemangkukan. Yang kedua, membuat akad IMBT antara bank dan nasabah terhadap objek wisata. Yang ketiga, bank membeli objek sewa dari supplier, bank catatan objek sewa dalam aktiva ijaroh, bank menyewa objek sewa kepada nasabah, nasabah membayar uang sewa kepada bank. Yang ketujuh, periode pembayaran sewa dilakukan sampai nilai buku objek sewa dalam 0. Pada saat harga buku objek sewa 0 sama dengan sewa dihibahkan kepada nasabah, bank dan nasabah akan akad hibah sewa dari bank kepada nasabah. Mekanisme pembiayaan ijaroh IMBT, yakni Muktajir mengajukan permohonan sewa guna usaha barang kepada munajir. Munajir menyediakan barang yang ingin disewakan oleh mustajir. Dilaksanakan akad penyewaan yang berbagai persyaratan transaksi lainnya dilengkapi pula dengan opsi pembelian pada akhir masa kontrak. Mustajir membayar secara rutin biaya sewa sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani kepada munajir sampai masa kontrak berakhir. Selama proses penyewaan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh munajir. Setelah masa kontrak berakhir, mustajir memiliki opsi pembelian barang pada muajir. Apabila opsi tersebut digunakan, barang menjadi milik mustajir sepenuhnya. Contoh kasus ijaroh IMBT. Yang pertama, tanggal 1 Maret 2008, Bank Syariah membeli mobil Innova dengan harga biaya-biaya lainnya, yang harga perolehannya sebesar 240 juta. Kemudian tanggal 10 Maret 2008, Bank Syariah melakukan transaksi ijaroh dengan data-data berikut: jenis barang disewakan Kijang Innova, harga barang perolehan 240 juta, kebijakan penyusutan aktiva tersebut selama 5 tahun penyewa, retur yang diharapkan yaitu 20%, alternatif pilihan yaitu ijaroh IMBT untuk masa sewa selama 2 tahun. Kemudian jurnal tanggal 1 Maret 2008 pembelian mobil. Dalam 1 Maret 2008 debit persediaan ijaroh 240 juta, kredit kas atau rekening pemilik aset 240 juta. Kemudian jurnal tanggal 10 Maret 2008 saat penyewa mobil, yaitu debit aktiva diperoleh untuk ijaroh 240 juta, kredit persediaan ijaroh 240 juta. Dan kemudian penyusutannya itu jurnal per bulan, harga perolehan, nilai-nilai nasabah dibagi jumlah bulan umur ekonomis. Seperti ijaroh kebijakan bank disusut 5 tahun. Jadi 240 juta dibagi 5 tahun sama dengan 48 juta. Beban penyusutannya per bulan 48 juta dibagi 12 sama dengan 4 juta. Kemudian ijaroh IMBT masa sewa 2 tahun, beban penyusutan per tahun 240 juta dibagi 2 tahun. Tanggal 10 Maret 2008, Bank Syariah menerima uang muka sewa sebesar 40 juta, yang dimana pencatatannya yaitu debit dengan akun kas rekening penyewa 40 juta, yang dikredit akun penyusutan 40 juta. Jurnal beban penyusutan ijaroh di debit beban penyusutannya yaitu 4 juta, yang dikredit akun penyusutan aktiva ijaroh juga 4 juta. Jurnal beban penyusutan ijaroh Muntahiyah Bimtalib yaitu atau IMBT di debit yaitu beban penyusutannya 10 juta, dikredit akun penyusutan aktiva ijaroh juga 10 juta. Jurnal penerimaan pendapatan ijaroh pengakuan pendapatan sewa. Di debit sewa diterima di muka 4.800.000, kredit pendapatan sewa 4.800.000. Jurnal penerimaan pendapatan IMBT pengakuan pendapatan sewa. Di debit sewa dibayar di muka 12 juta, kredit pendapatan sewa yaitu 12 juta.
Jurnal Pembinaan Hak Khusus hanya IMBT. Melalui hibah, seluruh pendapatan sewa telah diterima oleh objek serta tidak memiliki nilai sisa. Jurnal debit akun penjujutan aktiva ijarah 240 juta. Di debit juga beban hibah ijarah itu 0 karena tidak ada sisa. Kreditnya aktiva ijarah yaitu 240 juta. Penjualan objek sewa sebelum berakhir masa sewa dengan harga jual sebesar sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku harga yang disepakati, yaitu 100 juta, nilai bukunya 30 juta, nilai sisa cicilannya, maka akunnya yakni debit kas atau rekening penyewa 100 juta, debit akumulasi penyusutan aktiva ijarah 210 juta, aktiva ijarah 240 juta dikredit, kredit keuntungan penjualan aktiva ijarah 70 juta. Jika harga jual sama dengan nilai buku cicilan 30 juta, maka buku aset adalah 30 juta. Di debit kas rekening penyewaan itu 20 juta, debit akun penjujutan akuntan ijarah itu 210 juta, debit kerugian penjualan aktiva ijarah itu 10 juta, kredit aktiva ijarah 240 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda Puspitasari akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yakni mengenai tabel perhitungan akad ijarah dan IMBT. Untuk persoalannya yaitu pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah pada PT Namira membutuhkan sebuah mobil untuk keperluan usahanya. Pada bulan Januari 2020, PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah harga perolehan barang 125 juta, umur ekonomis barang 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa 24 tahun, nilai sisa umur ekonomis 5 juta, sewa per bulan 2.400.000, uang muka sewa 7.200.000, dan untuk biaya administrasinya yaitu 480.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu perhitungan biaya administrasi ijarah. Biaya administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan presentase tertentu dari model yang digunakan untuk persewaan. Misalnya, dalam kasus yang telah saya sebutkan tadi, Bank Syariah itu menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Untuk biaya administrasinya adalah sebagai berikut. Biaya administrasi ijarah. Untuk rumusnya yaitu N% kali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan. Untuk N%-nya yaitu 1% dikali modal persewaan per bulan yaitu 2 juta. Dan untuk jumlah bulan yaitu 24 bulan. Jadi 1% dikali 48 juta yaitu 480.000. Yang selanjutnya yaitu untuk penjurnalan transaksi ijarah. A. Transaksi pengadaan aset ijarah. Di sini dimisalkan untuk keperluan transaksi ijarah di PT Namira pada tanggal 5 Juni 2020, Bank Syariah membeli aset pada perusahaan yang mensuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut adalah yaitu penjurnalannya pada tanggal 5. Untuk persediaan ijarah itu debit jumlahnya 120 juta, dan untuk kas sendiri atau rekening itu berkurang 120 juta jadi dikredit. Dan untuk penerimaan biaya administrasi, dimisalkan pada tanggal 10 Juni PT Namira menandatangani akad ijarah untuk sebuah mesin. Maka jurnal yang diperlukan pada waktu itu adalah tanggal 10 bulan 6
Untuk debit yaitu aset yang diperbolehkan untuk ijarah bernilai 120 juta. Untuk kreditnya persediaan ijarah 120 juta. Dan ini selanjutnya rekening untuk nasabah PT Namira 480.000 pada debit, dan untuk pendapatan administrasi 480.000 pada kredit. Yang selanjutnya di sini dimisalkan untuk keperluan transaksi ijarah pada PT Namira pada tanggal 5 Juni, Bank Syariah membeli aset pada perusahaan yang mensuplai barang yang diperlukan. Pembeliannya tersebut dilakukan via rekening pemasukan tersebut, yaitu transaksi pengakuan pendapatan ijarah. Dimisalkan rencana realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira, yaitu nomor 1 untuk tanggal jatuh tempo 10 Juli sewa per bulan 2.400.000, dan tanggal pembayaran 10 Juli jumlah yang harus dibayar 2.400.000. Kemudian tanggal 10 Agustus sewa per bulan 2.400.000 dan jumlah yang dibayar 2.400.000. Untuk tanggal jatuh tempo yang selanjutnya yaitu 10 September. Untuk sewa per bulan masih sama 2.400.000, dan untuk tanggal pembayaran tanggal 10 September jumlah yang harus dibayar 2.400.000. Kemudian tanggal jatuh tempo yang selanjutnya yaitu 10 Oktober. Untuk sewa per bulan 2.400.000, tanggal pembayaran tanggal 10 Oktober dan jumlah yang harus dibayar 2.400.000. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal jatuh tempo 10 November. Untuk sewa per bulan 2.400.000, tanggal pembayaran 5 Desember, jumlah yang harus dibayarkan 2.400.000. Dan untuk tanggal jatuh tempo yang terakhir yaitu tanggal 10 Desember, untuk sewa per bulannya 2.400.000, dan untuk tanggal pembayarannya tanggal 10 Desember dan 3 Juni, dan jumlah yang dibayar 1.400.000 dan 1 juta. Selanjutnya pembayaran sewa oleh nasabah yang dilakukan saat jatuh tempo. Pada tanggal 10 bulan Juli untuk debit yaitu kas atau rekening nasabah 2.400.000 dan pendapatan sewa kredit 2.400.000. Pada tanggal 10 bulan 8 2.400.000 pada kas, dan untuk kreditnya sendiri itu pendapatan sewa yaitu 2.400.000. Untuk tanggal 10 bulan 9 2.400.000 pada kas dan 2.400.000 pada pendapatan sewa kredit. Yang kedua yaitu pembayaran sewa oleh nasabah yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Di sini dimisalkan untuk pembayaran sewa bulan November pada tanggal 10 November nasabah belum membayar sewa kepada bank. Pembayarannya baru dilakukan pada tanggal 5 Desember, maka jurnal atas transaksi tanggal 10 November dan 5 Desember yaitu piutang pendapatan sewa pada debit 2.400.000 dan untuk pendapatan sewa pada kredit 2.400.000, kas atau rekening nasabah pada debit 2.400.000, piutang pendapatan sewa pada kredit 2.400.000, pendapatan sewa pada debit 2.400.000 dan untuk pendapatan sewa pada kredit 2.400.000. Yang selanjutnya yaitu pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagai pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Di sini dimisalkan pada tanggal 10 Desember nasabah membayar sebesar 1.400.000 dan sisanya akan dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari.
Maka jurnalnya atas tanggal 10 Desember dan 3 Januari yaitu sebagai berikut. Untuk pada tanggal 10 Desember, kas atau rekening nasabah pada debit yaitu 1.400.000 dan piutang pendapatan sewa pada debit 1.400.000, pendapatan sewa pada kredit 1.400.000, pendapatan sewa akrual yaitu 1 juta. Untuk tanggal 3 Januari, kas atau rekening nasabah pada debit 1 juta, pendapatan sewa pada kredit 1 juta, pendapatan sewa akrual pada debit 1 juta, dan untuk pendapatan sewa pada kredit 1 juta. Yang selanjutnya yaitu pengukuhan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah dengan menggunakan teknik perhitungan penyusutan yang telah dibahas. Jurnal untuk pengukuhan penyusutan aset yang diperoleh ijarah untuk bulan pertama sebagai berikut. Tanggal 10 bulan 7, beban penyusutan aset ijarah pada debit 2 juta dan untuk akumulasi penyusutan aset ijarah pada kredit 2 juta. Dan seterusnya masih sama sampai tanggal 10 bulan Desember, yaitu beban penyusutan aset ijarah pada debit sebesar 2 juta dan untuk akumulasi penyusutan aset ijarah pada kredit sebesar 2 juta. Untuk pelakuan akuntansi perbaikan perihal dan pemeliharaan. Di sini dimisalkan pada tanggal 23 Desember dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar 500.000. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan Bank Syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung perusahaan. Maka jurnal atas transaksi tersebut yaitu pada tanggal 23 bulan 12 untuk beban perbaikan aset ijarah pada debit yaitu 500.000 dan untuk kas pada kredit yaitu 500.000. Mohon maaf untuk penulisan tersebut di tabel salah, seharusnya 500.000 tetapi di situ tertulis 5 juta. Dan selanjutnya yaitu untuk laporan perhitungan bagi hasil. Untuk pendapatan sewa yaitu hanya yang telah berwujud kas saja, yaitu pada bulan Juli 2.400.000, Agustus 2.400.000, September 2.400.000, Oktober 2.400.000, untuk November tidak ada, dan untuk Desember sebesar 3.800.000. Jadi total dari pendapatan sewa yang hanya telah berwujud kas yaitu 13.400.000. Untuk beban penyusutan Juli 2 juta, Agustus 2 juta, September 2 juta, Oktober 2 juta, November 2 juta, Desember 2 juta. Jadi untuk total beban penyusutan yaitu 12 juta. Untuk beban perbaikan Juli, Agustus, September, Oktober, November tidak ada. Dan untuk Desember sendiri yaitu 500.000, jadi total beban perbaikan 500.000. Untuk beban lain-lain dari Juli hingga Desember tidak ada. Dan untuk pendapatan sewa bersih yang diperoleh pada bulan Juli yaitu 400.000, Agustus 400.000, September 400.000, Oktober 400.000, dan untuk November itu berkurang 2 juta, Desember 1.300.000, jadi totalnya 9 juta. Untuk yang kedua yaitu untuk teknis perhitungan IMBT. Teknis perhitungan IMBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Dan untuk perbedaan teknis terletak pada penentuan aset ijarah. A. Perhitungan penyusutan aset IMBT. Penyusutan IMBT per bulan sama dengan biaya perolehan dibagi jumlah bulan masa sewa. Penyusutan IMBT per bulan 120 juta dibagi jumlah bulan masa sewa yaitu 24 bulan. Jadi untuk penentuan pendapatan IMBT
Dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut. Pendapatan IMBT per bulan, modal penyewaan plus nilai persen modal penyewaan, yaitu modal penyewaan 5 juta plus 20% kali 5 juta, yaitu 5 juta plus 1 juta, hasilnya 6 juta. Untuk total pendapatan IMBT selama masa sewa yaitu 24 bulan masa sewa dikali pendapatan IMBT per bulan yaitu 6 juta. Jadi hasilnya adalah 144 juta. Untuk penjurnalan transaksi IMBT perlu kita ketahui bahwa penjumlahan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijaroh. Yang kedua, perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan dikaitkan dengan masa sewa. Dan yang ketiga yaitu perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu melalui hadiah, pembayaran sisa sewa sebelum masa berakhir sewa, dan pembayaran sekedarnya. Untuk pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhir masa sewa. Yang pertama, jika harga jual di atas maka nilai buku ijarah, misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa yaitu 24 juta. Diperoleh dari 4 bulan dikali 6 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 yaitu untuk penyajian di neraca pada bulan ke-20 aset ijarah 120 juta, dan untuk akumulasi penyusutan sendiri yaitu 100 juta. Jadi nilai bersihnya 20 juta. Untuk kas pada debit 24 juta, dan untuk akumulasi penyusutan ijarah pada debit 100 juta, dan untuk aset ijarah pada kredit 120 juta. Untuk keuntungan penjualan aset ijarah pada kredit yaitu 4 juta, yaitu diperoleh dari aset ijarah dikurang akumulasi penyusutan dan kas. Yang kedua, jika harga jual di bawah nilai buku aset ijarah. Di sini dimisalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah sebesar 15 juta. Adapun nilai buku aset neraca secara pada bulan kedua penyajian di neraca bulan ke-20. Untuk aset ijarah 120 juta, dan untuk akumulasi penyusutan 100 juta, nilai bersih 20 juta, dan untuk kas pada debit 15 juta, akumulasi penyusutan ijarah 100 juta, dan kerugian penjualan aset ijarah ini didapatkan dari jumlah aset ijarah dan dikurang akumulasi penyusutan ijarah dan nilai kas yaitu 5 juta, dan untuk aset ijarah pada kredit 120 juta. Dan yang terakhir yaitu pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa sewa. Penyajian di neraca pada bulan ke-24 yaitu sebagai berikut: aset ijarah 120 juta, dan untuk akumulasi penyusutan 120 juta, jadi nilai bersih adalah 0 rupiah. Untuk kas pada debit 2 juta, untuk akumulasi penyusutan ijarah pada debit 120 juta, untuk aset ijarah pada kredit 120 juta, dan untuk keuntungan penjualan aset ijarah pada kredit yaitu 2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang substansi kontrak ketentuan umum dan prinsip penyusunan klausel ijarah IMBT. Telah disinggung bahwa ketentuan-ketentuan pokok perjanjian terdiri atas yang pertama,
ketentuan umum, yang kedua ketentuan pokok, yang ketiga ketentuan penunjang. Ketentuan umum di sini berisi tentang batasan istilah atau pengertian yang digunakan dalam kontrak yang bersangkutan. Penjelasan tersebut disepakati oleh para pihak guna menghindari dan mempersempit ruang perselisihan yang diduga akan muncul yang disebabkan oleh perbedaan pengertian dan penafsiran daripada pihak yang terkait dengan kontrak yang dimaksud. Di antara istilah-istilah yang perlu dijelaskan secara operasional atau dalam ketentuan umum sebuah kontrak ijarah IMBT adalah muajir, mustajir, ijarah, ujrah, IMBT, intikal al-milikiyah atau pemindahan kepemilikan, hibah dan jual beli. Ketentuan-ketentuan pokok kontrak terdiri atas pasal dalam sebuah akta perjanjian atau kontrak adalah bagian dari suatu kontrak yang terdiri atas kalimat dan sejumlah kalimat yang menggambarkan kondisi dan informasi tentang hal yang disepakati baik secara umum maupun tersirat. Syarat-syarat pasal sebuah kontrak adalah: yang pertama, urutan atau kronologis. Pasal mencerminkan isi dan kondisi kesepakatan yang dibuat secara kronologis sehingga mudah dalam menemukan dan mengetahui hal-hal yang diatur masing-masing pasal. Yang kedua, ketegasan. Bahasa yang digunakan menghindari kata-kata bersayap yang menimbulkan ragam penafsiran. Yang ketiga, keterpaduan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dan antara pasal yang satu dan pasal yang lain dengan mempunyai hubungan. Yang keempat, kesatuan. Kalimat yang satu dengan pasal yang lain mempunyai saling mendukung. Yang kelima, kelengkapan, yakni kalimat-kalimat dan pasal-pasal dalam suatu kontrak harus lengkap informasinya. Sedangkan menurut Herlin Budiono menginformasikan bahwa klausula kontrak seharusnya disusun dalam bahasa perjanjian yang baku yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama, klausula harus tertulis. Yang kedua, klausula disusun terlebih dahulu dan perjanjian baku yang membuat klausul baku tersebut akan digunakan kepada pihak lawan jumlahnya relatif banyak. Yang ketiga, adanya peraturan pelaksana yang dirinci. Di samping itu, Budiono juga menginformasikan tulisan Maryam Darus Bazul Zaman yang menegaskan ciri-ciri perjanjian baku, yaitu isinya tetap secara sepihak oleh kreditor nasabah. Yang kedua, nasabah tidak sama sekali ikut menentukan isi perjanjian. Yang ketiga, nasabah terpaksa menerima isi perjanjian karena terdorong oleh kebutuhan. Yang keempat, bentuknya tertulis. Yang kelima, dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan individual. Yang kedua, yang B, yaitu substansi kontrak atau ketentuan pokok ijarah IMBT. Ketentuan pokok IMBT pada dasarnya dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban muajir. Yang kedua, ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mustajir. Yang ketiga, ketentuan yang berkaitan dengan objek IMBT. Yang keempat, ketentuan mengenai harga dan opsi pemindahan kepemilikan. Hak muajir ialah: yang pertama, memperoleh pembayaran dari sewa mustajir. Yang kedua, menarik objek IMBT apabila mustajir tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.
Yang ketiga, mengalihkan objek IMBT kepada mustajir lain yang mampu dalam hal pertama tidak mampu memindahkan perjanjian objek IMBT, memperpanjang sewa, atau mencari calon penggantinya pada akhir masa sewa. Sedangkan kewajiban muajir adalah yang pertama, menyediakan objek IMBT yang disewakan. Yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan objek IMBT kecuali diperjanjikan. Yang ketiga, menjamin objek IMBT tidak cacat dan berfungsi dengan baik. Ketentuan mengenai ujrah dan opsi pemindahan kepemilikan di sini yaitu yang pertama, harga sewa atau ujrah dan cara pembayaran atas objek IMBT ditetapkan secara berdasarkan kesepakatan di awal akad. Yang kedua, harga untuk opsi pemindahan kepemilikan atas objek IMBT ditetapkan setelah berakhirnya masa sewa yang dibuat secara tertulis dalam perjanjian pemindahan kepemilikan. Yang ketiga yaitu alat pembayaran ujrah adalah berupa uang dan atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama dan tidak dilarang secara syariah.